Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam Kitabus Shalah. Babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat salat, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr bin Dinar qala sa'alna Ibnu Umar an rajulin tafa bil bait lil umrah. Dari Amr bin Dinar, beliau berkata, kami bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang yang dia tawaf di Ka'bah dalam rangka umrah. Walam yatuf baina Safa wal Marwah, namun dia tidak sa'i. Ayati imra'atahu, apakah dia boleh menggauli istrinya meskipun belum sa'i? Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka Nabi pun tawaf 7 putaran, wa shalla khalfal maqami rak'ataini, kemudian Nabi salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, wa tawafa baina Safa wal Marwati, kemudian Nabi sa'i antara Safa dan Marwa tentunya 7 kali, wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian ada teladan yang baik. Al-Imam Bukhari berkata, wa sa'alna Jabir atau Amr bin Dinar berkata, wa sa'alna Jabir bin Abdullah, dan kami pun bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, wa qala la yaqrabannaha hatta yatufa baina Safa wal Marwah. Ya, janganlah dia mendekati istrinya sampai dia tawaf atau dia sa'i antara Safa dan Al-Marwah. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan tentang apakah seorang kalau salat harus persis di belakang makam Ibrahim atau tidak harus, ya. Jawabannya, kalau seorang setelah tawaf, sunnahnya dia salat persis di belakang makam Ibrahim, ya. Tetapi kalau tidak persis juga tidak mengapa, berdasarkan ya, dalil-dalil yang ada dan juga asar para sahabat, tidak harus mesti di belakang makam Ibrahim. Tapi sunnahnya demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam habis tawaf, beliau salat di belakang makam Ibrahim. Hal ini kenapa? Karena makam Ibrahim ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan bahwasanya, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya makam Ibrahim adalah tempatnya persis seperti sekarang, yaitu berjarak dari Ka'bah. Kemudian pernah terjadi banjir, ya, sehingga makam Ibrahim terbawa kemudian terjauhkan dari Ka'bah. Akhirnya supaya dia tidak terkena banjir lagi dan hilang dari Masjidil Haram, maka ditempelkan di dinding Ka'bah. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka makam Ibrahim dikembalikan lagi pada posisi semula yang seperti sekarang ini. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau berpendapat yang lain. Dia mengatakan bahwasanya makam Ibrahim asalnya nempel di Ka'bah, karena makam Ibrahim adalah lokasi Ibrahim berdiri. Makam artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat apa? Tempat Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Bersama putranya Ismail. Wa idh yarfa Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tatkala Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, yaitu membangun dengan menumpukan batu sehingga Ka'bah pun menjadi tinggi. Tatkala Ka'bah semakin tinggi, Ibrahim tidak bisa meletakkan di atas, maka dia mendatangkan batu untuk sebagai pijakan berdiri. Maka Ismail alaihissalam mengoferkan batu kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim susun. Tentunya kata Ibnu Katsir bahwasanya makam Ibrahim terus berjalan, karena posisi ini, ya, kemudian seperti tangga dipindahkan sampai kembali lagi ke tempat semula. Dan tentunya logikanya juga bahwasanya tangga tersebut atau pijakan tersebut harusnya nempel, ya. Karena kalau jauh berarti Ibrahim lempar dan tidak, ya.
Tidak melempar tapi dia memang menyusun, berarti logikanya harus dekat dengan apa? Dengan Ka'bah. Dan demikianlah lokasi makam Ibrahim nempel dengan Ka'bah sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar melihat bahwasanya makam Ibrahim menghalangi orang salat. Orang mau tawaf akhirnya dia belok sedikit. Setiap tawaf dia belok sedikit. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memundurkan makam Ibrahim kepada posisi yang ada sekarang, ya. Karena posisi makam Ibrahim juga berubah ya, dari dulunya nempel kemudian dipindahkan, maka ini semakin menguatkan bahwasanya salat di belakang makam Ibrahim tidak harus persis di belakangnya, tapi kalau bisa maka itu yang sunnah. Namun kenyataan sekarang yang ada, kalau kita ingin umrah maka sulit persis di belakang makam Ibrahim, sulit karena orang ramai di situ ya. Maka terkadang kita agak ke kanan sedikit, terkadang ke kiri sedikit, terkadang di belakang sedikit. Dan kalau memang sempit dan padat dimanapun di Masjidil Haram enggak jadi masalah. Bahkan sebenarnya mengatakan meskipun di luar Masjidil Haram tidak mengapa, yang penting 2 rakaat setelah tawaf. Yang penting 2 rakaat setelah tawaf. Dan salat di belakang makam Ibrahim disunahkan setiap kali tawaf, baik tawaf sunnah, baik tawaf umrah, baik tawaf haji atau tawaf al-ifadah, baik tawaf wada, semua tawaf di kulli tawafin rakaatan. Setiap kali tawaf disunahkan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Namun hanya sunnah, seandainya tidak di belakang makam Ibrahim persis juga tidak mengapa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang Ibnu Umar dari Amr bin Dinar rahimahullahu taala. Beliau bertanya kepada Ibnu Umar ya, bahwasanya seorang setelah tawaf dia umrah. Umrah itu kan rukunnya ada ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Adapun halaq itu wajib, bukan merupakan rukun ya. Nah, bagaimana jika seorang dia setelah tawaf dia belum sa'i, kemudian dia menggauli istrinya? Dan setelah menggauli istrinya, dia mandi, dia lanjutkan sa'i, atau dia lanjutkan sa'i setelah menggauli istrinya. Apakah umrahnya sah? Maka Ibnu Umar menjawab bahwasanya Nabi dahulu waktu umrah, Nabi datang, Nabi tawaf, Nabi sa'i, baru kemudian selesai ya. Jadi Nabi tidak menggauli istrinya di antara tawaf dan apa? Sa'i. Dan sungguh pada diri Nabi sudah ada contoh yang baik. Kemudian mereka bertanya lagi kepada Jabir bin Abdullah, sahabat yang lain. Jadi Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, sahabat-sahabat junior ya. Jabir ditanya tentang hal tersebut, maka Jabir menjawab, la yaqrabannaha hatta yatufa baina Safa wal Marwah. Tidak boleh sang lelaki mendekati istrinya, menggauli istrinya sampai dia sa'i, Jadi melaksanakan dulu rukun umrah, tawaf sa'i, baru kemudian boleh menggauli istrinya. Dari sini ada khilaf di kalangan para ulama, secara 2 pendapat. Apakah boleh menggauli istri setelah sa'i, sebelum mencukur, sebelum tahallul, sebelum gundul, ataukah harus hanya boleh menggauli istri setelah menggundul? Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang lebih hati-hati dan pendapat yang muktamad oleh jumhur ulama bahwasanya seorang tidak menggauli istrinya kecuali setelah selesai umrahnya. Tawaf dulu, sa'i dulu, baru cukur apa? Cukur rambut ya. Tapi perkaranya ringan. Bagi sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Tawaf, sa'i, gauli istri, cukur rambut belakangan oke-oke saja. Pendapat sebagian ulama. Bagi pendapat lain mengatakan tidak boleh. Seandainya dia menggauli istrinya setelah sa'i, maka umrohnya sah, tapi dia harus bayar dam karena dia melanggar ya. Karena dia melanggar. Beda kalau dia menggauli istrinya sebelum sa'i, maka batal apa? Umrohnya. Paham atau tidak? Paham mananya? Saya ulangi, kalau orang menggauli istrinya tatkala melaksanakan umrah, setelah tawaf dia gauli istrinya, umrahnya batal atau tidak? Batal. Tapi kalau dia menggauli istrinya setelah sa'i, batal atau tidak? Tidak. Ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak ada masalah, ada yang mengatakan bermasalah tapi harus bayar dam karena dia menggauli sebelum mencukur kepalanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 397, Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Saifin qala sami'tu Mujahidan qala, berkata Mujahid, utiya Ibnu Umar faqila lahu, ada orang datang kepada Ibnu Umar kemudian ditanyakan kepadanya, hadza Rasulullah sallallahu dakhala al-Ka'bah, maka dikatakan kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu telah masuk Ka'bah. Faqala Ibnu Umar fa aqbaltu, maka aku pun menuju
ke Ka'bah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad kharaja, dan Nabi ternyata sudah keluar dari Ka'bah. Wa ajidu Bilalan qa'iman bainal babaini, dan aku dapati, jadi Nabi masuk. Kita kan tahu Ka'bah. Ka'bah di sini rukun Hajar Aswad, ya, di sini pintu Ka'bah, ya, pintu Ka'bah. Setelah itu baru kemudian rukun Syamiyain, baru kemudian rukun Yamani, baru kemudian rukun Hajar Aswad. Jadi Nabi masuk ke dalam Ka'bah, kemudian Nabi salat, kemudian Ibnu Umar menuju kepada Nabi, Nabi sudah keluar. Waktu Nabi keluar, wa ajidu Bilalan qa'iman bainal babaini, aku dapati Bilal sedang berdiri di depan pintu Ka'bah, yaitu maksudnya dua daun pintu Ka'bah, ya. Karena Ka'bah di zaman Nabi pintunya cuma apa? Satu. Fasaltu Bilalan, aku bertanya kepada Bilal, faqultu asallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam Ka'bah? Qala na'am. Ya, kata Bilal, iya. Raq'ataini baina sariyataini allataini ala yasarika idza dakhalta. Yaitu beliau salat dalam Ka'bah di antara dua tiang yang kalau kau masuk Ka'bah sebelah kirimu. Saya juga belum pernah masuk Ka'bah, ya. Tetapi dalam hadis ini menunjukkan kalau kita masuk Ka'bah, masuk sebelah kiri kita ada dua tiang. Nabi salat di antara dua tiang tersebut, menghadap dinding Ka'bah sebelah kiri. Ya, kalau kita dari pintu maka sebelah kiri Nabi menghadap. Tsumma kharaja fa shalla fi wajhil Ka'bati rak'atain. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Kemudian Rasulullah SAW salat lagi menghadap ke pintu Ka'bah 2 rakaat. Jadi dalam Ka'bah Nabi menghadap kiri, paham? Setelah Nabi keluar Nabi menghadap begini. Jadi dalam Ka'bah Nabi menghadap begini, tapi dalam Ka'bah tatkala Nabi keluar Nabi menghadap begini. Faham? Baik. Ini yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Ini menguatkan bahwasanya salat tidak harus menghadap maqam Ibrahim, menghadap, ya, Ka'bah bagian mana saja maka salat itu apa? Sah, ya. Karena syarat salat, ya, baik salat setelah tawaf atau yang lainnya adalah menghadap Ka'bah, bukan menghadap maqam apa? Ibrahim. Tapi kalau setelah tawaf disunahkan menghadap maqam Ibrahim yang sekaligus menghadap Ka'bah, ya. Tetapi hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ini dalil bahwasanya seorang kalau dalam Ka'bah maka dia boleh salat menghadap mana saja. Ini misalnya Ka'bah. Dia masuk, dia menghadap sana boleh, menghadap kanan boleh, menghadap kiri boleh, menghadap belakang boleh. Paham? Sebenarnya Allah mengatakan dengan syarat dia menghadap bagian daripada Ka'bah, yaitu misalnya dari batu Ka'bah, dia menghadap bagian dari batu Ka'bah. Nah, khilaf bagaimana kalau menghadap pintu, langsung menghadap pintu Ka'bah sementara pintu Ka'bah lobang, ya, tidak ada batunya, ya, ini ada khilaf. Taib. Bagaimana dengan orang yang salat di Hijr Ismail? Antum tahu Hijr Ismail? Ini Ka'bah, ya. Ini Hajar Aswad. Al-Hajar Al-Aswad. Kemudian sini ada pintu. Pintu Ka'bah. Ini rukun Yamani. Taib. Hijr Ismail di mana? Di sini kan? Hijr Ismail. Al-Hijr. Orang menamakan Hijr Ismail dan itu salah. Mereka mengatakan namanya Hijr Ismail karena Nabi Ismail dikuburkan dalam sini dan tidak ada dalilnya. Maka yang benar namanya datang dalam hadis-hadis semuanya namanya Al-Hijr. Tidak ada namanya Hijr Ismail. Kalau maqam Ibrahim benar, sejak zaman Nabi sudah disebut dengan maqam Ibrahim karena tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Adapun Hijr maka ini yang benar adalah daerah batasan dulu Ka'bah sampai di sini. Dulu Ka'bah luasnya sampai di sini, hanya saja orang-orang musyrikin tatkala membangun Ka'bah mereka kekurangan biaya sehingga mereka bangun Ka'bah cuma separuh. Sehingga kalau ada orang salat dalam sini berarti dia salat dalam
Ka'bah. Kalau antum tidak bisa sholat masuk lewat sini dalam Ka'bah, antum lewat sini aja. Ya, berarti antum juga sholat dalam Ka'bah. Karena kalau antum masuk lewat sini, antum harus jadi presiden, baru bisa masuk lewat sini. Tapi kalau antum cuma tinggal di Jakarta Utara, ya, antum lewat sini masuknya. Maksudnya lewat sini. Ya. Nah, tatkala kita sudah tiba di sini, bolehkah kita sholat menghadap sini? Kalau dalam sini boleh kemana-mana. Kalau antum posisi dalam sini, boleh menghadap sini, boleh menghadap sini, boleh menghadap sini, boleh menghadap sini. Karena semuanya berarti antum menghadap Ka'bah. Nah, kalau antum di sini, bukankah ini dulu bagian Ka'bah? Hijr termasuk bagian Ka'bah bukan? Bagian Ka'bah. Bolehkah menghadap sini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Yang mengatakan boleh karena ini juga termasuk dalam Ka'bah, meskipun tidak ada batunya, ya anggap aja situ ada batunya, dulu di situ ada batunya. Ya. Yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada yang dihadapi, ya. Karena Hijr Ismail ini katanya bukan bagian Ka'bah, tetapi dia di luar daripada Ka'bah, harusnya agak dalam sedikit, harus agak dalam sedikit. Ya. Jadi dinding Ka'bah tidak ada. Yang lebih hati-hati ya antum menghadap sinilah ya. Karena antum menghadap sini nanti semua orang jadi pusat perhatian. Ini orang Indonesia bahlul ya. Sinting Ka'bah dia menghadap ke sini ya. Antum bisa viral nanti kalau menghadap sini. Jadi lebih baik menghadap mana? Sini. Meskipun khilaf. Baik. Kita lanjutkan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ishaq ibn Nasr, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ibnu Jurayj an Atha, qala sami'tu Ibnu Abbas. Dari Atha bin Abi Rabah, beliau berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di seluruh sisi Ka'bah. Walam yusalli, dan Rasulullah SAW tidak salat hatta kharaja minhu, sampai Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah. Falamma kharaja raka'a rak'ataini fi kubulil Ka'bah. Tatkala Nabi keluar dari Ka'bah, maka Nabi pun salat ke arah pintu Ka'bah, ya. Wa qala hadhil qiblah, dan Nabi berkata inilah kiblat, inilah kiblat ya. Para ulama membahas tentang hadis ini bahwasanya kalau seorang melihat Ka'bah maka harus kiblatnya melihat Ka'bah. Kiblatnya harus melihat apa? Ka'bah. Taib, ada khilaf tentang hukum menghadap kiblat ya. Hukum salat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Maka ada dua kondisi. Kondisi pertama, seseorang melihat Ka'bah. Melihat langsung Ka'bah. Yang kedua, seseorang jauh dari Ka'bah dan tidak melihat langsung. Maka yang mengatakan kalau seorang melihat langsung Ka'bah, maka ini ijma, sepakat bahwasanya harus menghadap Ka'bah. Yaitu artinya kiblatnya adalah apa namanya? Zat Ka'bahnya, apa namanya? Bangunan Ka'bahnya.
bangunan Ka'bahnya. Ini jelas ya. Makanya kalau orang di depan Ka'bah ya dia harus melihat apa? Salat harus menghadap Ka'bah. Dia salat harus menghadap Ka'bah. Dahulu, di zaman dahulu, tatkala orang salat ya, meskipun saf panjang di depan Ka'bah pun safnya tidak memutar, tetap aja lurus. Imam di mana, jamaahnya lurus. Jadi tidak mengelilingi apa? Ka'bah. Sampai di masa khalifah, saya lupa khalifah siapa? Apa Khalid Al-Qasri atau yang lainnya. Nanti saya cek lagi kembali. Baru kemudian imamnya membuat saf, kalau safnya panjang maka muter mengelilingi apa? Ka'bah. Dahulu tidak. Dahulu imamnya di mana? Jamaahnya di belakang semua. Lurus, tidak harus mengelilingi apa? Ka'bah ya. Tapi mungkin di zaman kemudian tatkala jamaah sangat banyak, maka akhirnya setiap salat jamaah mengelilingi apa? Ka'bah. Taib, ini hukumnya kalau dia salat melihat langsung Ka'bah maka harus melihat Ka'bah. Tapi kalau tidak langsung melihat Ka'bah seperti kita di Indonesia, antum melihat Ka'bah langsung enggak? Enggak ya. Lihatnya di live, tapi kalau lihat langsung enggak ya. Maka bagaimana hukumnya? Mana kiblatnya? Apa kiblatnya? Apa kiblatnya? Ada khilaf. Sebagian ulama berpendapat kiblatnya adalah bangunan Ka'bah atau zatnya Ka'bah, bangunan atau zatnya Ka'bah. Yaitu tidak ada bedanya antara ini dengan ini, yaitu sama. Tidak ada bedanya. Tetap harus melihat ke bangunan Ka'bah semampu mungkin. Semampu mungkin. Kalau tidak mampu ya di luar cerita, tapi selama mampu dia harus menghadap bangunan Ka'bah. Dalam kurung selama mampu. Artinya apa? Ketika dia sholat dia benar-benar harus pakai kompas, dia harus benar-benar pakai HP misalnya atau kompas untuk arah mana dilihat ya. Harus HP-nya yang benar, aplikasinya yang benar ya. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghadap bangunan Ka'bah. Pendapat yang kedua, kiblatnya adalah jihatul Ka'bah, yaitu arah Ka'bah. Arah Ka'bah bukan tidak harus bangunan Ka'bahnya. Ini pendapat ya dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, diriwayatkan dari beliau, kalau ada orang berusaha melihat Ka'bah dengan melihat bintang-bintang tertentu, Imam Ahmad larang, enggak usah repot-repot seperti itu. Ya. Mau salat, oh Ka'bah sana, bintang sebelah sini harus gini, enggak. Yang penting arah kiblat, arah Ka'bah. Jihatul Ka'bah. Kalau kita Indonesia berarti barat, selesai. Pokoknya antum salat arah barat, mau miring kanan dikit, miring kiri dikit, enggak usah repot-repot. Enggak harus pakai kompas. Coba dulu. Ini iPhone. Samsung ternyata beda sedikit, waduh. Ini ada khilaf antara iPhone dengan apa? Samsung. Mana yang rajih? Pakai Huawei. Ya, aplikasi kadang apa? Beda-beda. Intinya tidak harus persis. Yang penting arahnya sudah selesai dan itu dan pendapat ini lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Ya kalau kita baru bangun masjid baru, ya berusaha pakai kompas biar nggak ada khilaf. Tapi kalau sudah ada masjid, ya miring-miring dikit. Selama kemiringannya tidak sampai benar-benar signifikan maka tidak mengapa. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Nabi SAW bersabda, ya, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Kata Nabi SAW kepada penduduk Madinah, kalau kalian buang air, jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakangi kiblat. Jangan menghadap kiblat dan jangan belakangnya apa? Kiblat, tetapi ke timur maupun ke barat, ya. Selama masih ke arah timur atau ke barat, kenapa? Karena kiblatnya penduduk Madinah selatan. Berarti kalau buang air tidak boleh menghadap selatan, tidak boleh menghadap apa? Utara. Faham? Karena kiblatnya penduduk Madinah di mana? Selatan. Baik. Saya gambarkan.
Jadi ini Madinah. Ini Mekah. Ini utara. Ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Maka Madinah, Ka'bahnya ke arah mana? Selatan. Baik, kata Nabi SAW, kalau kalian buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi apa? Kiblat. Akan tapi syarriku au gharribu, kata Nabi, ke timur atau ke barat. Ke timur atau ke barat. Ya. Nah, selama seorang tatkala salat, Nabi tidak mengatakan berarti selama ke timur dan ke barat, ya, selama antum tidak ke arah ke timur ke barat, berarti antum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Mafhum mukhalafah dari hadis ini kebalikannya, berarti barang siapa yang menghadap timur dan barat, berarti dia tidak sedang menghadap apa? Kiblat. Paham? Nah, barat ini luas. Sini juga masih dikatakan menghadap timur, sini masih menghadap timur, sini masih menghadap barat, sini masih menghadap barat. Kalau kemiringan misalnya orang ke sini, masih dikatakan menghadap barat atau tidak? Masih menghadap timur atau tidak? Timur, masih. Sini juga masih menghadap timur, masih. Tapi kalau dia sudah begini, ini sudah bukan menghadap timur lagi. Ini bukan apa? Bukan timur. Oleh karenanya jika kemiringan masih ini kan begini ya. Kalau kemiringan ke arah kiblat ini 0 derajat. Kalau begini berapa derajat? 45. Kalau begini 90 ya. Selama masih kurang dari 45, jadi jika kemiringan masih kurang dari 45 derajat, maka tidak mengapa. Ini dalil pertama tadi hadis walakin syarriku au gharribu dari mafhum mukhalafahnya. Dalil ya. Yang pertama, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal masyriq wal maghrib qiblah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal masyriq wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Maksudnya bagi penduduk Madinah. Artinya selama antara timur dan barat berarti selatan ya. Antara timur dan barat berarti apa? Selatan. Selama Anda tidak menghadap timur, Anda tidak menghadap barat, berarti Anda menghadap apa? Kiblat. Paham? Ini bagi penduduk Madinah. Selama Anda tidak divonis menghadap timur atau tidak divonis menghadap barat, berarti Anda masih menghadap apa? Kiblat, ke arah selatan. Karena kata Nabi, bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat adalah kiblat. Jadi kiblat ini luas. Antara timur dan apa? Dan barat luas. Oleh karenanya selama kemiringannya tidak sampai lebih dari 45 derajat, kalau misalnya ini kiblat selatan, tapi kalau kita lebih dari 45, orang sudah bilang kita menghadap ke timur atau barat, paham? Tapi masih kurang dari 45, cuma 30 derajat, masih menghadap ke arah tersebut, paham? Dan itu yang lebih kuat. Maka saya katakan ini pendapat ini lebih kuat dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala, dan ini lebih lapang bagi kaum muslimin, kaum muslimin. Oleh karenanya ya, demikian juga logika juga kalau kita salat, Ka'bah ini kan ukurannya berapa ini? Ukuran Ka'bah. Panjangnya taruhlah panjangnya misalnya berapa meter? Taruhlah. Saya ingin tahu. Ada di sini kok. Ada yang tahu? Coba googling, ada yang tahu enggak? Berapa panjang Ka'bah?
Taruhlah berapalah? 20 meter misalnya. Taruhlah misalnya 30 meter. Taruhlah ya, kurang lebih. Dari ujung sini sampai di Hijr Ismail, ya, taruhlah. Maka jika seandainya seorang sholat di Masjid Nabawi, misalnya ini Masjid Nabawi, kemudian imam menghadap Ka'bah, taib ini makmum, ini makmum, taib, makmum taruhlah 30 meter semuanya masih menghadap Ka'bah. Tapi makmum yang di sini, yang sampai sini, yang 2 kilo, gimana menghadap Ka'bah? Dia enggak menghadap Ka'bah, paham? Dia tidak akan menghadap Ka'bah. Dan kita tahu kalau sudah sholat Id di Masjid Nabawi itu panjang, itu bisa 1 kilo lebih mungkin 1 kilo. Panjang apa? Panjang jamaah. Ya, dari ujung sana sampai ujung sana, kanan kiri panjang. Nah, kalau mau ditarik garis lurus menuju Ka'bah, cuma 100 makmum pertama yang apa? Menghadap Ka'bah. 101, 100 sebelahnya sudah menghadap samping Ka'bah ya. Ya, karena tidak mencukupi zat Ka'bah. Oleh karenanya ini secara logika menunjukkan tidak harus menghadap apa? Zat Ka'bah. Kecuali kalau Anda langsung melihat Ka'bah, kata Nabi tadi hadhil kiblah, inilah kiblat, maka harus menghadap apa? Ka'bah. Dalilnya tadi Rasulullah mengatakan hadhihi al-kiblah, inilah kiblat. Ka'bah inilah kiblat. Tetapi kalau kita jauh, pendapat yang benar, kiblatnya bukan harus menghadap zat Ka'bah, tetapi yang penting arah apa? Arah Ka'bah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli syatral Masjidil Haram." Arahkanlah, hadaplah syatra, ada yang mengatakan arah Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih luas lagi. Bukan cuma Ka'bah, Masjidil Haram maksudnya kota Mekah, tanah suci. Dalam ayat dikatakan, "Fawalli syatra al-Masjidil Haram." Arahkanlah wajahmu ke arah Al-Masjidil Haram, bukan cuma Ka'bah, Al-Masjid Al-Haram. Al-Masjidil Haram maksudnya tanah suci Ka'bah. Allah alam, jadi itu yang lebih kuat. Sehingga kalau antum masuk masjid ada miring-miring dikit ya, enggak usah ribut ya. Ya. Kecuali miringnya 90 derajat ya antum boleh ribut ya. Enggak usah bilang ini miring dikit, ini menghadap kuburan Firaun, jangan. Emang ente tahu derajatnya kuburan Firaun ya? Ente miring kanan dikit kuburan Abu Jahal. Waduh, repot. Enggak usah gitu-gitulah. Islam mudah ya. Islam mudah ya. Kita sholat, orang dulu coba sholat, enggak ada Kompas, enggak ada enggak ada iPhone, enggak ada Samsung ya. Samsung apa Samsung? Ya, kalau orang-orang sana bilangnya apa? Samsung ya. Jadi inilah yang benar bahwasanya kalau kita tidak langsung melihat Ka'bah, maka kiblat kita adalah arah Ka'bah, bukan zat Ka'bahnya. Baik. Kita lanjutkan bab tawajjuh nahwal kiblah. Bab tentang salat menghadap kiblat haitsu kan, dimanapun seorang berada hendaknya dia salat mengarahkan dirinya ke arah kiblat, Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang salah salatnya, waktu dia datang salah, kemudian Nabi suruh ulang, shalli fa innaka lam tusalli, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi kembali lagi salat sebenarnya tadi kau belum salat. Dia salat lagi, salah lagi. Nabi bilang irji' fa shalli fa innaka lam tusalli, sana balik, ulang lagi salatmu. Dia bilang, oh sinu ghairu hadza, saya tidak bisa mampu lebih bagus daripada ini. Maka Nabi ajarkan, kalau kau salat kata Nabi, istaqbilil kiblata wa kabbir, hadap dulu ke kiblat, kemudian apa? Bertakbir. Jadi orang salat harus menghadap kiblat. Nah, kiblat yang sekarang adalah Ka'bah, arah Ka'bah. Dahulu kiblat di arah Baitul Maqdis. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis tentang kisah perubahan kiblat. Hadis nomor 399, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsana Abdullah bin Raja, qala haddatsana Israil, qala an Abi Ishaq, an Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Adalah Nabi SAW di Madinah setelah berhijrah. Beliau salat menghadap Baitul Maqdis, yaitu ke arah utara, ya, ke arah Palestina, ya, selama 16 bulan atau 17 bulan.
Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yuwajjaha ilal Ka'bah. Dan Nabi ingin sekali salat untuk menghadap Ka'bah. Fa anzalallah, maka turunlah firman Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kata Allah, kami telah melihat wajahmu yang bolak-balik melihat ke langit. Nabi ingin sesuatu, Nabi lihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sampai turun, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah melihat wajahmu bolak-balik ke langit, ya. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, kami akan mengarahkan engkau kepada kiblat yang kau ridhai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkanlah wajahmu kepada arah Masjidil Haram. Fatawajjaha nahwal Ka'bah, maka Nabi pun berubah. Tadinya menghadap ke utara, kemudian Nabi menghadap selatan. Wa qala sufaha'u minan nas, maka Nabi dikomentari oleh netizen, ya. Orang-orang bahlul, sufaha, orang-orang bodoh, ya. Komentar, ya. Wa humul yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka berkata, sebenarnya Allah abadikan, saya yaqulu sufaha, ya, berkata orang bodoh. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang buat dia berpaling meninggalkan kiblat yang sebelumnya dia menghadapnya, yaitu Baitul Maqdis. Orang Yahudi bangga Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis karena mereka salat menghadap Baitul Maqdis, ya, menghadap ke Haikal Sulaiman. Qul lillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah milik Allah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim, Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Fa shallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam rijalun, maka beberapa sahabat, beberapa orang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi perubahan kiblat. Tsumma kharaja ba'da ma shalla, kemudian Nabi keluar setelah selesai salat. Famarra ala qaumin minal ansari fi salatil asr nahwa Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Nabi melewati ada seorang melewati kaum Ansar yang sedang salat asar. Ini kejadian salat duhur. Ternyata waktu mereka lewat salat asar, masih ada sebagian kaum Ansar yang salat menghadap Baitul Maqdis. Faqala huwa yashhadu, maka orang ini yang lewat berkata, aku bersaksi, ya, annahu shallama Rasulullah sallam wa annahu tawajjaha nahwal Ka'bah. Saya tadi sudah salat bersama Nabi dan Nabi mengubah arah salatnya ke arah Ka'bah. Fatawajjahal qaumu hatta tawajjahu nahwal Ka'bah. Fataharrafal qaumu, maka mereka sedang salat, mereka langsung berpaling merubah arah sampai mereka menuju mengarah Ka'bah. Jadi mereka sedang salat asar ditegur dan mereka menghadap ke Ka'bah. Jadi hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini kejadiannya demikian. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke utara. Jadi Nabi sukanya salat arah sini, ya, agar menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi waktu Nabi salat sudah pindah ke Madinah, Nabi tidak bisa melakukan demikian. Ya, Nabi salatnya sebelah sini, ya. Mohon maaf, Nabi. Iya benar, Nabi salatnya sini. Ketika Nabi masih di Mekah, Nabi salatnya ke sini. Ini waktu Nabi di Mekah. Nabi salatnya menghadap gini. Jadi menghadap Ka'bah sekaligus menghadap apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Tetapi ketika Nabi pindah ke Madinah, itu tidak bisa dilakukan karena Baitul Maqdis arahnya ke utara. Jadi Nabi tidak bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Maka Nabi selama di Madinah, Nabi menghadap ke utara selama berapa bulan? 17 bulan. Dan Nabi SAW ya senantiasa memandangkan wajahnya ke langit. Di sini saya sebutkan, ya, Ibnu Hajar menyebutkan riwayat lain, ya, dari yang diriwayatkan oleh Tabari dan wa ghairuhu min tariq Ali bin Abi Talha an Ibni Abbasin. Dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau ini dari Al-Bara' bin Azib yang datang dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas berkata, "Lamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah wal yahudu aktsaru ahliha."
Tatkala Nabi berhijrah ke kota Madinah, Yahudi adalah penduduk mayoritas kota Madinah. Yastaqbiluna Baitul Maqdis. Mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Amarahullah an yastaqbila Baitul Maqdis, maka Allah menyuruh Nabi salat menghadap Baitul Maqdis. Fa farihatil yahud, orang-orang Yahudi senang karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat seperti arah mereka ke arah Baitul Maqdis. Fastaqbalaha 17 syahran. Maka Nabi menghadap Baitul Maqdis 17 bulan. Perhatikan kata Ibn Abbas. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yastaqbila kiblata Ibrahim. Dan Nabi senang untuk menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim itu Ka'bah. Fa kana yad'u wa yanzuru ila sama. Nabi berdoa dan melihat ke mana? Ke langit. Nabi berdoa dan melihat apa? Ke langit. Perlu diingatkan bahwasanya Allah di mana? Di langit. Makanya Nabi berdoa sambil melihat ke langit. Saya tadi baru lihat YouTube ya, judulnya ya intinya seorang dai yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah dan membantah orang yang mengatakan Allah di atas. Ya, intinya kalau Anda susah atau repot, mintalah kepada Allah sementara dia begini nangis. Wajahnya kemana? Ke langit. Jadi semua fitrah manusia kalau berdoa kemana? Ke langit. Karena disitulah Tuhan. Mau mulutnya mengatakan Allah tidak di atas, tapi fitrahnya tetap mengantarkan dia kalau minta kemana? Ke langit. Dia enggak mungkin ke bawah. Dia enggak mungkin ke kanan, dia enggak mungkin ke belakang, enggak. Dia pasti ke arah atas. Nabi SAW demikian. Nabi waktu ingin kiblat dirubah, Nabi selalu berdoa, kata Ibnu Abbas, fakana yad'u wa yanzuru ila sama. Nabi berdoa dan Nabi melihat ke arah langit. Akhirnya turunlah firman Allah tadi, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sungguh melihat wajahmu bolak-balik lihat ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang kau sukai. Maka sejak itu Nabi pun salat menghadap ke Ka'bah. Nah, khilaf di kalangan para ulama, hadis Al-Bara' bin Azib yang sedang kita bahas isyarat bahwasanya kejadian itu tatkala salat zuhur. Kejadian itu tatkala salat zuhur. Namun di masjid manakah itu? Karena setelah salat asar baru kemudian orang sedang salat dikasih tahu baru berubah. Sebagian sahabat yang belum dapat kabar. Nah, kejadian itu di mana? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Namun di antara yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari menukil dari Ibn Sa'ad ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di Masjid Nabawi. Kejadian zuhur di Masjid Nabawi. Ya. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menziarahi Ummu Bishr bil Bara' bin Ma'rur fi Bani Salimah, yaitu di Bani Salimah di daerah Masjid Qiblatain. Fa sana'at lahu ta'aman. Kemudian dia pun bikin makanan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba waktu salat zuhur, maka Nabi salat zuhur menghadap Baitul Maqdis. Baru 2 rakaat ternyata turun firman Allah menyuruh untuk merubah kiblat. Maka Nabi pun berputar, rakaat ketiga dan keempat Nabi salat menghadap ke selatan. Tadinya menghadap ke utara Baitul Maqdis, rakaat ketiga keempat Rasulullah SAW merubah menuju ke arah selatan yaitu ke Ka'bah. Maka masjid tersebut fasumiya Masjidil Qiblatain. Maka masjid itu sekarang dikenal dengan nama Masjid Al-Qiblatain. Dia adalah Masjid Bani Salimah. Orang kalau umrah selalu lewat masjid tersebut ya. Ya, Masjid Qiblatain maksudnya masjid ini pernah mengalami atau terjadi perubahan kiblat di masjid tersebut. Ya, tapi jangan seorang datang situ kemudian dia salat di 2 kiblat ya. Enggak. Taib. Adapun waktu salat asar sebagaimana disebutkan dalam riwayat ya bahwasanya ada sahabat yang lewat mendapati kaum Ansar masih salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka ditegur. Mereka sedang salat maka mereka pun rubah salat mereka. Ada yang mengatakan sahabat yang lewat tersebut namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhu. Ya, nanti kejadian lagi ada seorang sahabat yang pergi ke Kuba. Kuba agak jauh dari Masjid Nabawi. Mereka baru dapat kabar tatkala besoknya salat subuh. Dan mereka sedang salat subuh, mereka sedang salat maka langsung ditegur oleh seorang sahabat, sungguhnya kiblat telah berubah, maka mereka sedang salat, mereka langsung rubah tatkala itu. Ini semua menunjukkan bagaimana tertibnya para sahabat. Dengar ada kiblat dirubah, mereka tidak heboh ya. Waduh, yang benar ente ya, tidak merubah, membatalkan salat. Mereka dengar ada yang mengatakan kiblat dirubah, mereka sedang salat mereka rubah. Bayangkan ada imamnya, ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan. Heboh atau tidak mestinya? Mestinya heboh ya. Tetapi ternyata mereka bisa merubah. Bagaimana? Ente enggak usah kepo ya. Pokoknya mereka lanjutkan salat mereka sampai selesai. Taib. Kita lanjutkan
Hadis nomor 400, Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Muslim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Abdurrahman an Jabir qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rihlatihi haitsu tawajjahat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas ontanya, beliau salat ke arah manapun onta tersebut berjalan. Ya. Onta ini termasuk binatang yang canggih. Kalau sudah di style ke arah mana dia tahu ya. Sudah tinggal yang naik di atasnya santai, ontanya jalan sendiri, enggak usah di setir. Oleh karenanya sebagian onta dibuat keranda, perempuan naik di situ sudah tinggal nanti ontanya jalan sendiri, dia tahu arah kemana jalan dia ya. Maka Nabi SAW salat, terkadang ontanya hadap sini, hadap sana, Nabi salat terus enggak ada masalah. Kiblatnya berubah-ubah. Ini dalil bahwasanya orang kalau sedang bersafar dan dia salat sunnah, maka bebas menghadap ke mana saja, karena ini keringanan. Karena salat sunnah memang dibangun di atas keringanan. Makanya boleh salat sunnah dalam kondisi duduk sejak awal enggak ada masalah, meskipun antum tidak capek, meskipun antum masih muda. Boleh salat sunnah langsung dalam kondisi apa? Duduk. Di antara keringanan, kalau sedang bersafar, bukan salat sunnah tidak bersafar, sedang bersafar, maka boleh antum salat sunnah kemanapun arah antum, enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Kemudian fa idza arada al-fardhah, adapun jika Nabi ingin salat wajib, nazala fastaqbalal kiblat, maka Nabi turun baru Nabi menghadap kiblat. Kalau Nabi mau salat fardu baru Nabi turun, Nabi menghadap kiblat. Jadi kalau antum misalnya salat jalan dari Jakarta menuju Jogja atau Jakarta menuju Bandung, antum ingin salat duha, salat aja enggak ada masalah. Menghadap mana saja enggak ada masalah. Apakah harus pertama menghadap kiblat? Yang benar tidak harus. Sejak awal tidak menghadap kiblat tidak masalah. Selama itu salat apa? Sunnah dan antum dalam kondisi safar, dalam kondisi safar. Saya kalau ingatin, saya selalu ingat waktu saya di Mekah pernah ada dakwah, kita isi pengajian setelah sholat subuh. Jadi kita harus berangkat sebelum subuh. Yang jemput saya seorang syekh. Ya. Dia jemput, dia naik mobil, kemudian saya tunggu di luar, dia bel. Pep, pep. Saya turun, ternyata dia lagi sholat dalam mobil. Allahu Akbar. Saya sudah naik, dia jalan sambil sholat. Dia. Ini gimana nan? Pas lampu merah, Allahu Akbar. Waduh. Bahaya juga ini. Sambil nyetir, bukan onta jalan sendiri kan? Dia sambil nyetir dia, Pak. Dan apa namanya? Medannya bukan satu arah, kanan ke kiri, belok masuk ini gitu. Ya saya bilang ya itu fikihnya dia, ya sudahlah. Yang penting jangan nabrak aja ya. Tapi hukumnya enggak apa-apa. Hukumnya enggak apa kalau antum musafir, antum salat sambil naik mobil enggak ada masalah. Kalau antum sujud ya agak rukuk sedikit, agak tunduk sedikit, sujud lebih pendek daripada apa? Ruku, enggak ada masalah salat sambil kondisi demikian. Adapun salat fardu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Kemudian hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Al-Qamah qala Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam salat, qala Ibrahim la adri zada atau naqasa, saya tidak tahu apakah Nabi nambah rakaat atau mengurangi rakaat ya. Ada yang mengatakan Nabi menambah 1 rakaat, salatnya 5 rakaat. Falamma sallama, Nabi lupa, Nabi salat nambah atau kurang. Falamma sallama qila lahu, tatkala Nabi salam dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ahadatsa fi salati syai'un, apakah terjadi sesuatu dalam salat? Qala wa madzak, ada apa? Kata Nabi, qalu sallaita kadza wa kadza, engkau salat begini-begini, yaitu kurang atau tambah. Fasana rijlaihi wastaqbala al-qiblah. Zahirnya Nabi tambah ya. Karena Nabi tidak melanjutkan salatnya. Berarti ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Jadi Nabi salatnya nambah. Kemudian Rasulullah SAW pun melipat kedua kakinya menghadap kiblat, wa sajada sajadataini tsumma sallama. Kemudian Nabi sujud 2 rakaat, 2 kali sujud, kemudian Nabi salam. Sujud apa itu namanya? Sujud sahwi. Falamma aqbala alaina biwajhihi, tatkala selesai sujud sahwi Nabi membalikkan wajahnya ke arah kami. Nabi berkata, innahu law hadatsa fi sholati syai'un lanabba'tukuma. Kalau terjadi sesuatu dalam salat tentu aku akan kabarkan, lanabba'tukum bih, tentu aku akan kabarkan kepada kalian tentang kejadian tersebut. Walakin innama ana basyarun mithlukum, akan tapi aku hanyalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau aku lupa ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi, jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, falyataharra shawab, maka hendaknya dia berusaha mencari mana yang lebih tepat. Falyutimma alaihi, kemudian dia sempurnakan salatnya. Thumma liyusallim, kemudian dia salam. Thumma yasjudu sajdatain, kemudian dia sujud 2 kali.
Ini nanti masalah sujud sahwi insyaallah ada pembahasannya, kapan sujud sebelum salam, kapan sujud setelah salam ya. Tapi kalau antum mau tahu, antum tinggal download aplikasi bekal salat insyaallah, di situ ada ya. Jangan lupa insyaallah hari Ahad bagi yang tidak berhalangan ikut kajian di Sisinga Manggaraja di Al Azhar ya. Kita launching aplikasi bekal salat. Taib. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab ma jaa fil qiblah. Bab tentang kiblat. Wa man la yaral i'adata ala man saha fa shalla ila ghairil qiblah. Dan pendapat orang yang memandang tidak perlu mengulangi salat bagi orang yang lupa sehingga padahal dia salat ke selain kiblat. Ada orang lupa dia salat tidak menghadap kiblat. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Bukhari, ada ulama berpendapat kalau ternyata itu dia lupa maka tidak mengapa, sah karena dia tidak tahu, dia lupa. Waqad sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi rakaatay zuhur. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu salat zuhur cuma 2 rakaat. Kemudian beliau salam. Wa aqbala 'ala an-nas. Nabi biwajhi, Nabi balik membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat menghadap manusia. Kemudian dikasih tahu tsumma atama ma baqi, karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat menghadap apa? Jamaah. Sunnah imam kalau selesai salat menghadap apa? Jamaah. Tsumma atama ma baqi, kemudian Nabi menyempurnakan sisa 2 rakaatnya lagi dan Nabi sujud sahwi. Ini kata Imam Bukhari dalilnya bahwasanya Nabi SAW 2 rakaatnya menghadap Ka'bah. Setelah itu Nabi balik menghadap makmum. Setelah itu baru balik lagi menghadap. Jadi sempat Nabi tidak menghadap Ka'bah padahal kenapa? Karena dalam kondisi lupa. Tetapi pendalilan Imam Bukhari ini dikritiki atau kurang pas ya. Menurut sebagian ulama dan menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, karena posisi Nabi bukan dalam kondisi lupa dan solat Nabi anggap solatnya sudah selesai, maka dia pun menghadap Ka'bah. Waktu Nabi menghadap Ka'bah, Nabi sedang solat waktu Nabi menghadap jamaah membelakangi Ka'bah, Nabi sedang solat atau sudah selesai? Sudah selesai menurut keyakinan Nabi. Ya. Ya. Baru kemudian beliau menghadap lagi Ka'bah. Sementara pendalilan Imam Bukhari, orang yang dalam kondisi solat menghadap selain Ka'bah, namun kondisi lupa, maka dikatakan pendalilannya kurang pas. Wallahu alam bisawab. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadisnya, qala haddatsana Amr bin Aun qala haddatsana Husyaim an Humaid an Anas qala Umar wa faqtu rabbi fi 3. Aku menyepakati Rabbku dalam 3 perkara. Faqultu ya Rasulullah law takhadna min maqam Ibrahim musalla. Aku berkata ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat untuk salat? Fanazalat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Maka turunlah ayat, jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat sesuai dengan idenya Umar. Wa ayatul hijab, aku juga pernah sepakat dengan Rabbku tentang ayatul hijab. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, law amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-barr wal fajir. Ya Rasulullah, seandainya kau suruh istri-istrimu berhijab, sungguhnya yang ngobrol sama mereka terkadang ada orang baik, terkadang ada orang fajir, orang yang buruk. Fanazalat ayatul hijab, maka Allah setuju dengan ide Umar, Allah turunkan ayat tentang wajibnya berhijab. Wajtama'a nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alaihi. Faqultu lahunna. Pernah istri-istri Nabi berkumpul karena cemburu kepada Nabi, bikin masalah dengan Nabi. Faqultu lahunna, aku berkata kepada istri-istri Nabi, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Bisa jadi kalau Nabi menceraikan kalian, Allah akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Fanazarat hadhil ayat, ternyata turun ayat sesuai dengan perkataan siapa? Umar. 3 kali. Qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya bin Ayyub qala hadatsani Humaid qala sami'tu Anasan bihadza. Taib, azan dulu baru kita lanjutkan. Taib, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, aku menyepakati Rabbku pada 3 perkara ya. Ini adalah adab dari Umar bin Khattab. Padahal kondisinya Umar ide, Allah sepakati. Yang sepakati Allah atau Umar? Allah yang sepakati apa? Umar. Yang ngucapin dulu Allah atau Umar dulu? Umar dulu, baru kemudian idenya Umar, Allah sepakati. Tapi Umar beradab, Umar mengatakan aku sepakat dengan Rabbku ya. Ya. Ini adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama menjelaskan bukan cuma 3 posisi ini di mana Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Mulakin menyebut ada 11 kondisi ya.
Kemudian juga Ibn Hajar menyebutkan sampai ada 15 ya kondisi, ya, di antaranya 3 ini, di antaranya Umar waktu melarang Nabi untuk salat orang-orang munafik, di antaranya juga masalah Usara Al-Badr, tawanan perang Badar, Allah juga setuju kepada Umar, tidak setuju dengan idenya Nabi SAW dan Abu Bakar, dan ada sekitar 8, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 15. Intinya ini Umar menunjukkan Umar sangat mulia. Makanya Nabi SAW mengatakan laqad kana mimman kana qablakum rijalun ya muhaddatsun wa iyakun min ummati lakana Umar. Dahulu umat-umat terdahulu ada orang-orang yang muhaddatsun mulhamun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dari umatku yang seperti itu maka dia adalah Umar. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyu ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku maka dialah Umar. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar, yantiqu bihi." Allah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar dan dia berbicara dengan kebenaran tersebut. Jadi Umar ya disetujui oleh Allah dalam banyak perkara. Tapi Umar tidak sombong tuh. Allah saja setuju sama saya. Kita baru ustaz aja sama saya sama kok, udah pedenya luar biasa. Ini Umar, Allah setuju dengan dia tidak sombong. Waktu mau meninggal dunia, orang puji, kata Umar, kafafan. La li wala alayya, sudah jangan terlalu puji-puji saya. Saya ingin bertemu dengan Allah, yang penting kosong-kosong ya. Saya tidak ingin disiksa dan saya juga tidak berharap, artinya tidak yakin saya bisa mendapat kelebihan, kafafan, yaitu impas. Artinya karena ketawadhu beliau dengan kelebihan beliau yang begitu banyak, beliau tidak pede. Ya, beliau yang penting saya impas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Umar demikian, namun beliau juga bukan seorang yang maksum, beliau bisa salah ya dalam beberapa hal, bahkan beliau salah dalam beberapa hal. Misalnya dalam kisah perjanjian Hudaybiyah, Abu Bakar yang benar, Umar yang salah. Tatkala memerangi orang-orang yang murtad tidak mau bayar zakat, Abu Bakar yang benar, Umar yang salah ya. Dalam beberapa masalah Umar juga keliru, yang benar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, ini sering saya sampaikan bahwasanya seorang wali Allah tidak harus maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam ayat ini intinya tentang ide menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat ibadah adalah ide Umar. Tapi hadis terakhir kita bawakan pada kesempatan kali ini, atau masih ada 2 hadis? Sabar ya. Sabar atau tidak? Sabar ya. Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar qala bainan nasu bi Quba'in fi salati subhi, tatkala orang-orang sedang salat subuh, idh ja'ahum atin, tiba-tiba ada seorang datang berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan kemarin Al-Qur'an, wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah fastaqbaluha. Maka Nabi diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, fastaqbaluha, maka mereka pun segera menghadap Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Syam fastadaru ila Ka'bah. Yang tadinya mereka menghadap negeri Syam ke arah Baitul Maqdis, maka mereka pun rubah menghadap Ka'bah padahal mereka sedang salat. Ini dalil bahwasanya kalau ada perkara orang sedang salat kita boleh ngomong sama dia. Kiri sedikit. Misalnya kau kurang ke Ka'bah itu. Kiblat kiri sedikit. Boleh kasih tahu dia ya, enggak ada masalah, ya. Mobil belum dikunci, wah repot. Jadi kalau ada keperluan mendesak kita boleh ngomong sama orang tersebut ya. Maka orang salat kita boleh salam, assalamualaikum, dan dia jawab dengan tangan. Kalau dia jawab waalaikumsalam batal ya. Ya tidak boleh dia ngobrol. Sebagaimana kisah yang lalu juga, Aisyah sedang salat gerhana, Asma tanya, ada apa? Dia sedang salat gerhana. Taib hadis terakhir ya. Qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah dari ibnu Mas'ud karena muridnya Alqamah. Qala shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam dhuhra khamsan. Rasulullah sallallahu pernah salat zuhur 5 rakaat. Faqalu azida fi salat. Maka ditanya, "Ya Rasulullah, apakah berubah syariat? Memang salat zuhur sekarang jadi 5 rakaat?" Kata Nabi, "Wa madzak? Ada apa?" "Shallaita khamsan." Mereka mengatakan, "Engkau salat 5 rakaat." Fasana rijlaihi fa sajada sajadatain. Maka Nabi pun melipat kakinya dan Nabi sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Taib, di antara faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan bab ini bahwasanya menghadap kiblat adalah syarat salat. Barang siapa yang salat tidak menghadap kiblat maka salatnya tidak sah. Dikecualikan 3 orang yang boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama yang dia tidak mampu ya, misalnya dia terbelenggu atau dia tidak bisa ya, atau dia terikat ya,
atau dia dalam kondisi sakit tidak bisa menghadap kiblat, maka Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu, enggak ada masalah. Yang kedua, salatul khauf. Seorang sedang salat tiba-tiba diserang, kata Allah fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi takut, maka salatlah dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan, enggak ada masalah. Dalam kondisi takut tidak bisa berhenti menghadap kiblat, sudah lagi diserang lagi ini dia terus melanjutkan salatnya, bahkan tidak mesti ruku dan sujud, enggak ada masalah. Dia buyar sambil dia terus niatkan berperang misalnya dalam kondisi salat meskipun tanpa rukuk, meskipun tanpa sujud, apalagi menghadap kiblat tidak harus. Yang ketiga, boleh tidak menghadap kiblat kalau apa? Salat sunnah ketika sedang apa? Safar ya. Salat sunnah ketika sedang safar. Baik. Kita lanjutkan tanya jawab. Ini ada pertanyaan tentang janaiz ya. Ustaz, apakah kain jenazah untuk mayit boleh dari sumbangan masyarakat? Apa harus dari harta mayat? Karena banyak pendapat dalam hal tersebut. Dan haruskah kami dari penyelenggara pelayanan janaiz harus menanyakan kemampuan keluarga si mayat tentang kemampuan mereka membeli kain kafan untuk keluarga yang meninggal? Dan mohon nasihat untuk memotivasi kami bagi para relawan dan semua jamaah tentang keutamaan bantuan pelayanan jenazah ini. DKM Masjid Astra. Ini pertanyaan khusus ya. Jadi dalam aturan pembagian harta ya, kalau seorang meninggal dunia, maka tidak boleh diambil hartanya untuk dibagi kepada ahli waris. Ada kewajiban-kewajiban harus ditunaikan sebelum pembagian ahli waris. Di antaranya harus diambil hartanya untuk mu'natut tajhiz, untuk pembiayaan jenazahnya. Harus diambil dari situ, jangan langsung dibagi waris ya. Ya, karena sebagian tempat meninggal biayanya mahal. Contohnya saudara-saudara kita yang tinggal di Australia, mereka kalau meninggal harus beli tanah untuk meninggal $8.000. $8.000. Kemudian biaya itu sekitar $1.500. Jadi mereka harus punya duit $9.500. Sehingga mereka mengadakan arisan jenazah. Dan ini benar ya. Ini arisan jenazah yaitu persiapan untuk mati ya. Ya seperti itu, maka tidak boleh kalau dia meninggal kemudian uangnya diambil langsung bagi waris, tidak boleh. Harus dipotong untuk apa? Untuk mu'natut tajhiz. Kemudian belum boleh dibagi lagi, masih lihat lagi apakah dia punya hutang. Ya. Kalau punya hutang bayar hutang lagi, kalau sudah habis setelah bayar hutang sudah berarti enggak ada harta waris. Ini makanya dalam buku-buku fikih disebut bahwasanya penyelenggaraan jenazah diambil daripada harta yang wajib diambil dari harta mayat, bukan wajib diambil dari orang lain. Bukan wajib diambil orang lain. Tetapi kalau ada yang ingin membantu, ya enggak ada masalah. Ini tidak ada khilaf dalam masalah ini ya. Ya sudah, membantu bayarkan utangnya boleh atau tidak? Boleh. Membantu kasih hadiah sama ahli warisnya boleh atau tidak? Ini bukan harta waris tapi saya hadiahkan buat kalian. Boleh atau tidak? Boleh. Membantu menjalankan jenazah gratisan boleh atau tidak? Boleh. Apalagi zaman sekarang banyak orang yang susah. Ya, sebagian orang tatkala meninggal dalam kondisi susah. Ya. Dia harus cari kain kafan, kemudian cari di mana, lagi sedih, bingung-bingung cari kain kafan, ukurannya mungkin dia enggak ngerti, dan banyak yang tidak persiapan. Kemudian nanti sebagian orang tatkala mau memandikan minta duit ya. Mungkin secara fikih mungkin boleh. Ya, tetapi dia sedang kesulitan, kemudian berapa ini? Kita akan ini jelaskan ke semuanya gini. Terus sebagian orang mereka tidak mau salat kecuali dikasih amplop. Ini tuh saya dilaporin banyak ya. Kalau tidak dikasih amplop dia tidak salat. Salat ditungguin, enggak pulang-pulang, dikasih apa? Amplop. Subhanallah. Biaya lagi berapa? Keluar. Setelah itu tahlilan lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40, hari 100, hari 1000. Itu duit juga enggak? Duit ya. Biaya makannya, biaya ustadznya dan yang lainnya. Mau dikuburkan, terkadang ada tender di situ. Berapa? Ini mau dikuburkan, mau paket baca Quran 30 juz atau berapa juz? Subhanallah. Masuk kuburan bayar lagi, terkadang harus pajak ya, sebagian tempat dipajakin ya. Ya, kalau tidak dipajakin nanti ditumpuk ya. Sampai saya pernah dengar cerita seorang ustaz, dia bilang, "Ustaz, ini kejadian nyata." Jadi ada seorang ibu ditagih sama orang, "Bu, itu pajak kuburan suami tolong dibayar." "Ah, enggak usah, kita aja yang masih hidup diurus, susah ngurusin, dia sudah mati, sudah biar mati aja." Ya. "Nanti kita tumpuk, Bu." "Ya udah tumpuk aja, enggak ada masalah, yang masih hidup aja susah diurusin." "Bu, nanti kita tumpuk dengan nyonya siapa gitu." "Oh, jangan katanya, sudah. Saya enggak mau ditumpuk sama perempuan lain, saya yang bayar." Jadi maksud saya
Jadi maksud saya biaya banyak ya untuk ini, untuk anu ini. Dan ada kawan-kawan alhamdulillah di Astra di mana-mana, masya Allah, ikhwan sunnah yang mereka kumpulkan biaya untuk membantu orang. Ini orang terkena musibah, kita tahu bantu orang musibah dapat pahala atau tidak? Dapat pahala, apalagi musibah meninggal. Nabi dulu mengatakan isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan buat keluarga Ja'far karena mereka sedang sedih. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Kita bantu dengan banyak orang sedang susah, bingung apa yang dia lakukan, mau hubungi siapa. Tahu-tahu antum datang, antum kafankan, antum mandikan. Dan Allah mengatakan, meskipun yang dibantu mayat orang kaya enggak ada masalah. Kalau kita belikan kain kafan, ini orang miskin berarti sedekah. Kalau dia orang kaya ya hadiah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah kita beri hadiah kepada ahli warisnya untuk mengkafankan bapaknya, untuk mengkafankan keluarga yang meninggal, enggak ada masalah. Jadi masalah membantu kain kafan untuk orang meninggal itu bagus ya, karena kita membantu ahli waris, paham? Kita membantu ahli waris yang harus menangani itu semua, dan itu perkara yang bagus. Apalagi kalau miskin maka wajib hukumnya, tapi kalau dia mampu ya mustahab, dianjurkan. Kecuali keluarganya yang mengatakan, oh kami tidak mau, kami punya sendiri, ya nggak ada masalah, ya silakan, alhamdulillah kita cuma membantu penyelenggaraannya. Oh kami punya duit, kami ingin, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita lihat keluarga itu miskin, keluarga susah, ya udah nggak usah tanya-tanya, langsung aja. Ya, langsung aja, ya susah. Saya kemarin aja sama kawan pergi ke kawan yang meninggal dunia. Kawan tersebut bukan orang miskin, dia kaya. Teman datang kafan, keluarnya nggak ada yang protes, malah senang. Nggak ada yang ini kafan dari kami nggak ada. Teman datang bawa kafan, meskipun orang kaya diurusin selesai, alhamdulillah sholatin, kuburin ya. Ya karena namanya kita bantu, mereka senang. Jadi nggak ada masalah, hal-hal begini nggak usah diperdebatkan ya. Kalau debat yang keren-keren sedikit lah. Ustaz, bagaimana bila menggauli istri sebelum tawaf? Ketika baru datang ke hotel Mekah, sudah ambil niat mikot umroh sebelum datang ke hotel. Ya enggak boleh lah, ini langsung batal umrohnya. Sudah berjalan dari Madinah sampai hotel berhubungan istri dulu ya. Ini batal umrohnya, buyar ya. Buyar. Bagaimana salat di belakang imam mukim ketika sedang safar dan mengqasar salat kita? Kalau imam mukim maka kita ikut imam. Kalau dia misalnya kita dapat dia rakaat ketiga, kita sholat asar misalnya, kita masbuk, kita dapat dia rakaat ketiga, kemudian dia salam, kita harus lanjutkan lagi rakaat ketiga dan 4 karena status makmum mengikuti apa? Imam ya. Tapi demikian saja kajian kita, mohon maaf pertanyaan bisa saya jawab, tanyakan kepada ustaz yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.